Ya Habibi ya Muhammad. Kita angkat kembali datangnya dari Raihan di Indramayu. Pertanyaannya adalah, baru-baru ini ada seorang yang mengaku seorang ustadz yang berbeda itu di gereja katanya ustadz, dan dia mengucapkan salam kepada non-muslim. Lantas bagaimana hukumnya sebenarnya masuk tempat ibadah non-muslim dan mengucapkan salam kepada mereka Ustaz? Karena orang awam sangat bingung, karena di sisi lain ada yang mengharamkan perbuatan seperti itu dan ada juga tidak, katanya dengan alasan toleransi. Itu bagaimana Ustaz menanggapinya? Masuk ke tempat peribadatan agama lain, kita harus bahas satu persatu, ya. Baru kemudian kita apa yang perlu dan yang bagus untuk kita lakukan. Masuk tempat ibadahnya orang non-muslim, apa hukumnya? Apakah boleh atau haram? Dilihat masuknya ini untuk apa. Hukumnya tidak bisa dikatakan masuk tempat ibadah orang muslim, non muslim masuk gereja hukumnya boleh, hukumnya haram. Enggak bisa itu hukum, karena al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukumnya itu berhubungan kuat dengan sebabnya dan alasannya. Anda masuk untuk apa? Saya masuk kerja, Habib di situ mungkin masang ini, masang itu. Orang kerja, walaupun gak bagus ya kerja di tempat ibadatan orang non muslim. Saya masuk untuk berdakwah. Kalau selama Anda punya kapasitas untuk itu, Anda bisa memberi manfaat orang lain, dan Anda yakin diri Anda tidak akan terpengaruh, silahkan. Berapa banyak ulama kita masuk ke gereja untuk dakwah? Nah, Habib Salim bin Jindan pernah diundang oleh pendeta ketika di Sulawesi kalau nggak salah. Beliau berpidato di masjid, depan masjid itu gereja. Beliau berpidato menceritakan tentang Sayyidatuna Maryam binti Imran, kelahirannya, kisahnya, dan Nabi Isa, dengan kisah yang sangat indah dalam Al-Quran, dijelaskan secara mendetail. Ada salah satu pendeta itu yang mendengarkan Habib Salim keluar dari masjid, dia hadang beberapa orang Nasara. Orang yang ngawal Habib Salim udah siap-siap mau berantem. Bentar dulu, ada apa ini orang? Kita tanya. Kalau ada apa? Kalau Anda tadi menceritakan tentang Bunda Maryam dengan cerita yang sangat indah yang belum pernah kita dengar, maka kami mohon Anda mau menceritakan ini lagi di gereja kami. Kami akan kumpulkan semuanya untuk mendengarkan cerita Anda versi Al-Quran, cerita Sayyidatuna Maryam versi Al-Quran. Habib Salim mensetujuinya. Dikumpulkannya orang-orang Nasara di sana dan dengan para pendetanya duduk, dan Habib Salim berpidato di gereja. Habib Salim di sini sebagai figur yang ditokohkan, dihormati dan didengarkan suaranya. Bukan sebagai figur untuk dihinakan atau untuk mendengarkan apa yang dikatakan pendeta, ceramah. Habib Salim berceramah dan menasihati mereka. Ada syai' tidak bisa dikatakan dilarang. Tapi jika Anda masuk untuk ibadah di sana, ulama mengatakan makruh, kecuali ada alasan tertentu. Ibadah di gereja, ibadah di tempat kita salat, menghadap kiblat, menyembah Allah, tapi tempatnya di gereja, tempatnya di pura, makruh.
jelek. Ulama mengatakan sebagian seperti itu kecuali jika ada alasan tertentu seperti dakwah dan seterusnya. Tapi kalau ibadah ngikuti ibadah mereka, ada bisa jadi haram. Man kathara sawada qaumin fa huwa minhum. Siapa yang memperbanyak suatu kelompok, maka dia termasuk kelompok tersebut. Masuk ke gereja mau apa? Ikut Natalan, merayakan Natal. Saya tetap beriman sama Allah, tapi karena ini gereja ini tetangga saya ikut merayakan Natalnya bersama mereka dalam acara mereka. Ada haram. Ini haram. Kalau sampai artinya membenarkan apa yang mereka lakukan, membenarkan akidah mereka, maka ini kufur. Ridha bil kufri kufrun. Tapi kalau hanya masuk ikut acara mereka tapi hatinya mengingkari, ada haram. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak kejadian mana orang kafir masuk ke masjid. Bahkan Nabi menemui para musyrikin al-Quraisy, sebagian mereka di masjid. Bahkan Nabi pernah mengikat orang kafir Quraisy di dalam masjid. Artinya orang non-muslim pun boleh masuk ke masjid, dengan catatan ada yang menjamin bahwa dia tidak akan menghina masjid. Boleh. Mau lihat-lihat, mau mendengarkan Quran, gak ada masalah. Yang penting ada yang menjamin ini orang akan menghormati masjid, tidak akan menghina masjid. Bahkan Nabi SAW membiarkan pendeta-pendeta Nasara yang berkunjung ke Nabi di dalam masjid dan melaksanakan ibadah mereka di masjidnya Nabi SAW. Artinya agama Islam ini se'ah, luas, sejuk, tapi jangan disalahgunakan dengan mencampur adukan agama. Ini hukum. Masuk ke gereja dengan ada tujuan yang positif boleh. Masuk gereja menghadiri acara ibadah orang Nasrani haram. Kalau sampai ridha dengan ibadah orang Nasrani tersebut, kafir. Masuk gereja untuk dakwah ilallah, enggak ada masalah. Kalau memang itu diposisikan si dai oleh pihak gereja sebagai posisi yang terhormat, karena orang dakwah membawa agama Nabi SAW. Kalau diposisikan seperti Habib Salim untuk didengarkan ceramahnya, untuk didengarkan nasihatnya, dan orang ini memang orang yang mampu untuk memberi nasihat di sana, karena tidak semua orang bisa berpidato di luar gereja dan dia belum tentu bisa pidato di dalam gereja. Bukan semua orang baik pidato di luar gereja, di podium, di masjid, di pentas, di mimbar-mimbar dakwah, tapi dia juga bagus dakwah di dalam gereja. Ya, orangnya pun harus dipilih. Orang ini layak tidak, mampu tidak berpidato di gereja di depan orang-orang non muslim. Artinya mampu di sini, dia bisa enggak mempengaruhi orang-orang itu? Dia bisa enggak memberi nasihat sehingga membuat mereka itu masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala? Jika bisa, kita ucapkan selamat dan terima kasih. Ini dai ilallah. Tapi jika dia masuk ke gereja malah menjelekkan Islam, malah merusak Islam, malah membuat Islam itu terlihat jelek di depan orang-orang Nasrani, atau dia diposisikan tidak terhormat di dalam sana,
maka tidak dihimbau. Karena Anda membawa agama Allah yang suci, yang indah. Karena itu jangan langsung memvonis, ya. Kita harus kembali kepada ilmu. Jangan kita hanya mengandalkan emosi dan ghira fiddin, kecemburuan agama. Cemburu agama wajib. Orang yang enggak punya cemburu agama, dia tidak punya agama. Tapi kecemburuan itu harus terkontrol dengan ilmu syariah, terkontrol dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, meniru sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kecemburuan itu dikontrol oleh nafsu yang akhirnya awalnya dia kecemburuan agama yang baik, tapi karena nafsu yang mengawal akhirnya menjadi hal yang jelek, bahkan mungkin sampai ke dalam maksiat dengan mencaci, memvonis, bahkan mengkafirkan saudara sendiri, mengkafirkan saudara kita yang tidak jelas kufurnya, sangat-sangat dihimbau untuk dihindari. Nah, maka saya sarankan jangan gampang kita langsung komentar. Dan ahlul ilm, orang yang punya ilmu, jangan langsung memvonis, ya, seseorang. Hendaknya kita punya pandangan yang luas, punya hati yang lebar. Mungkin di sana ada beberapa pendapat ulama, tapi Anda tidak bisa mengambil satu pendapat ulama dan menyesatkan saudara Anda, padahal di sana juga ada pendapat ulama yang lain. Tapi jangan ini dibuat bangga-banggaan. Masuk ke gereja berdakwah, Anda harus hati-hati, Anda harus siap, Anda harus mumpuni, dan Anda enggak boleh marah dicaci orang. Nah, Anda ketika mau berdakwah, Anda harus siap untuk dicaci orang, dan Anda harus siap menghadapi mereka, pelajari agama mereka, kemana kalau kelemahan-kelemahan yang bisa Anda pakai untuk senjata sehingga menarik mereka ke agama Allah Subhanahu wa taala. Intinya Islam, agama yang Anda bawa harus dihormati dan diagungkan. Ketika Anda dihadirkan untuk dilecehkan, jangan. Ketika Anda dihadirkan untuk mendengarkan ceramahnya pendeta, saya tidak sependapat. Tapi ketika Anda dihadirkan dengan kehormatan, ya, dengan diposisikan tempat yang istimewa, terhormat, karena Anda bawa agama Allah, bukan Anda yang kita pikirkan, tapi agama yang Anda bawa, yang suci dari Allah Subhanahu wa taala, dan Anda mampu untuk dakwah di sana, silahkan, dan kita terima kasih kepada Anda. Tentang ucapan salam kepada orang non muslim, ulama khilaf. Walaupun banyak yang condong kepada haram, ya, tapi ada juga yang memperbolehkan. Selama ada yang memperbolehkan dan itu ulama, maka jangan Anda menghujat orang yang mengambil pendapat itu. Walaupun al-afdal Anda pilih selamat, enggak usah salam sama mereka. Tapi jangan menghujat orang yang mengambil pendapat ulama yang tidak sependapat dengan apa ulama yang kita ambil. Idza tasa'a ilmu rajulin, kata kalau ilmu orang itu semakin luas, maka gala ingkaruh, dia tidak bakal mudah untuk menghujat orang. Karena ilmu bahar, ilmu itu lautan. Kalau kita bicara ilmu itu bicara pendapat ulama yang istinbat kepada Al-Quran dan hadis. Tapi kalau kita bicara mahwal afdal,
apa yang lebih baik, lihat kondisi masing-masing. Orang seperti kita lebih afdalnya bagaimana? Nah, gitu. Mungkin ini yang bisa kita katakan, udah jangan ditambahi lagi hal semacam ini menjadi lahan untuk kita berpecah belah lagi, saling menghujat lagi, saling mencaci lagi. Kalau memang itu hal yang fatal menurut Anda datangi dia, Anda nasihati dia. Itu lebih bagus, ya. Itu lebih bagus. Anda klarifikasi apakah benar apa yang dia ucapkan di gereja. Bagaimana suasana itu? Suasana itu mendukung, menjayakan Islam atau suasana menghinakan Islam? Karena kita lihat, nggak tahu itu benar apa enggak. Ada suasana di gereja itu Islam diangkat di situ karena pendainya Muslim yang mumpuni. Ada sangat disayangkan orang Islam yang masuk ke sana tujuannya berdakwah, tapi suasana di sana menghinakan Islam. Seakan-akan si Muslim ini mendukung agama mereka. Ada suasana yang semacam itu. Maka kita perlu, kalau kita mau menilai, kita harus masuk ke dalamnya. Kita harus lihat semuanya. Dan kita harus datang bertanya kepada yang bersangkutan. Jangan kita menambah masalah di luar, ya. Dan ini bukan untuk bangga-banggaan. Ini ada dakwah ilallah, amanah dari Allah Subhanahu wa taala.